Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah favorit teman-teman semua dan kisah dari penulis favorit semua, yaitu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Wow, kisahnya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Wanita dalam pasungan di Wonogiri, kisah Bang Pian. Untuk yang kesekian kalinya, pagi hari, di mana itu adalah waktu istirahat dari Bang Pian, harus terganggu dengan kedatangan Baba Ali yang pada saat itu membutuhkan bantuan dari anak sulungnya tersebut. Seperti yang juga diketahui oleh Bang Pian serta Intan, Baba Ali tidak akan datang di pagi hari jika memang tidak ada hal yang sangat mendesak. Bang, bangun bang, bang. Bangun, ucap Intan dengan lembut sambil mengusap-ngusap punggung suaminya. Iya sayangku, udah beduk lohor ya, balas Bang Pian setelah beberapa kali Intan mencoba membangunkannya. Bangun dulu dah bang, ucap Intan dengan lembut. Iya, baru aja mimpi ketemu Rano Karno, bangunin aja, balas Bang Pian yang langsung membuka kedua matanya dan langsung bangun dari posisi tidurnya. Ada apaan sih cintaku? Abang masih ngantuk banget ini, balas Bang Pian yang kembali memejamkan kedua matanya walau tubuhnya kini dalam posisi duduk. Ayahanda kita datang tuh bang, beliau katanya mau ketemu abang, katanya sangat penting sekali. Ya ampun ayahanda, kagak tahu banget dah, anandanya baru banget tidur, dasar aki-aki. Gerutu Bang Pian yang merasa kesal karena waktu istirahatnya kembali saja terganggu. Bilangin dah ke beliau, suruh nungguin 5 lagi deh ya, nanti Ananda keluar dah, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat kesal. 5 menit lagi bang, tanya Intan menegaskan. 5 hari, biar kering itu aki-aki nungguin abang, celetuk Bang Pian yang membuat Intan tak kuasa menahan tawanya. Tidak lama kemudian, Bang Pian pun keluar dari dalam kamar dan langsung menemui Baba Ali. Dengan wajah kesal serta mata setengah terpejam, Bang Pian pun langsung duduk di depan Baba Ali yang sudah setengah jam lamanya menunggu Bang Pian terbangun. Buset, itu muka udah kayak bebek gitu kan, bibir lu panjang bener, lu sakit, ujar Baba Ali yang semakin membuat Bang Pian kesal. Ya, sakit hati sama Baba, pakai dikata bebek lagi, balas Bang Pian yang membuat Baba Ali tersenyum. Maafin dah, gua gangguin lu mulu, lu lagi semedi ya, ujar Baba Ali kembali sambil tersenyum. Baba tuh ganggu, mana tadi saya lagi ada rapat lagi sama Rano Karno, jadi hilang dah gara-gara istri saya ngebangunin, balas Bang Pian. Yah elah, tampang kayak lu mah kagak bakalan mimpi ketemu Rano Karno. Kalau ngimpi ketemu sama genderuwo, gue percaya dah. Balas Baba Ali sambil menyeruput kopi hitam yang sudah sedari tadi dibuatkan oleh Intan. Emang ada apa lagi sih bah? Siapa lagi yang kesurupan? Tanya Bang Pian yang langsung juga meminum kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Buset, lidah lu dari seng apa dari plat besi sih Han? Itu kopi panas lu main kokop aja, melepuh tuh bibir, sahut Baba Ali yang heran dengan kelakuan anaknya itu. Bibir saya dari beton, sahut Bang Pian sambil meraih sebatang rokok Sampurna putih yang kini menjadi rokok kesukaannya. Rokok segede lidi begitu mana berasa Yan? Tanya Baba Ali yang belum menjawab pertanyaan Bang Pian tadi. Berasa Mbak,
Apalagi yang nempel di bibir yang ujung merahnya ini nih, balas Bang Pian sambil menunjuk bara api yang ada di sebatang rokok yang kala itu dihisapnya. Ah, dasar geblak, saut Baba Ali kesal. Setelah lama berbincang, Baba Ali pun mulai menceritakan perihal kedatangannya ke rumah kontrakan Bang Pian pagi itu dengan wajahnya yang mulai sangat serius. Baba Ali pun mengatakan, jika ada orang yang membutuhkan bantuan terkait penyakit aneh yang sedang dialami oleh seorang perempuan muda yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Lah, mana bisa saya nyembuhin orang stres, Mbak? Saut Bang Pian yang merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja disampaikan Baba Ali kala itu. Ya barangkali aja, Yan, balas Baba Ali dengan suara pelan. Barangkali mah pasir, koral, batu sama yang ngambang kuning-kuning itu, Baba. Itu namanya barangkali, balas Bang Pian yang dengan cepat membuat Baba Ali melepas kopiahnya lalu memukulkan ke arah kepala Bang Pian. Yet, kagak kena. Saut Bang Pian yang sudah tahu jika kopiah Baba Ali akan belayang ke arahnya. Emang mulainya bagaimana sih, Mbak? Kok bisa-bisa ada tuh orang stres? Tanya Bang Pian yang mulai bicara dengan serius. Ya, kalau kata orang pinter yang diminta bakal ngobatin dia, itu perempuan katanya kena guna-guna bekas pacarnya, kan? Ujar Baba Ali menjelaskan. Ingatan Bang Pian pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu hubungannya hampir saja bubar karena Intan yang kini sudah menjadi istrinya terkena guna-guna yang sering disebut pelet. Saat itu, Bang Pian yang hampir saja menyerah dipaksa oleh Ardi untuk terus berusaha mendapatkan kembali hati Intan. Ardi yang kala itu memang sudah memiliki kemampuan khusus serta mata batin yang sudah terbuka secara sempurna itu mengajak Bang Pian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di rumah Intan. Dan benar saja apa yang telah dikatakan Ardi kala itu, Intan yang jadi sangat membenci Bang Pian ternyata sedang dalam pengaruh jin jahat yang dikirim oleh seorang dukun untuk memutus tali kasih Bang Pian dengan Intan. Lah, dia malah bengong. Jangan bengong, kemarin kucingnya malu mati itu, kebanyakan bengong. Seru Baba Ali yang membuat Bang Pian tersenyum mendengarnya. Emang orang yang mana lagi sih, Mbak, yang kena guna-guna itu? Tanya Bang Pian yang kini terlihat lebih serius. Kalau gue mah yakin lu bakalan kenal juga ya nama tuh orang, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian semakin penasaran. Ya elang, apa jadi main tebak-tebakan? Orang ditanya siapa namanya, mau saya bantu kagak nih? Seru Bang Pian yang wajahnya kini terlihat kesal. Tadi yang ngegas. Balas Baba Ali. Ia tertawa geli dengan tingkah Bang Pian. Namanya Fitri, anaknya Mas Slamet yang dulu ngontrak di samping rumahnya Wancun. Imbu Baba Ali menyebutkan nama perempuan muda yang dimaksud. Oh, si Fitri, ya Allah, kasihan amat ya. Mana Pak Slamet udah tua lagi. Dia masih dagang kue semprong kagak, Mbak? Tanya Bang Pian yang sudah dapat mengetahui siapa yang dimaksud oleh Baba Ali. Udah kagak, sekarang pabriknya tutup. Udah kalah sama kue donat, balas Baba Ali singkat. Ngomong-ngomong, lu bisa bantu ngobatin anaknya Mas Slamet kagak, Yan? Imbu Baba Ali menanyakan lagi. Insya Allah bisa, Mbak. Tapi dia sekarang tinggal jauh, Yan. Ujar Baba Ali yang merasa ragu jika Bang Pian mau untuk pergi ke tempat tinggal Mas Slamet. Jauhan mana sama matahari? Saut Bang Pian yang mencoba meledek Baba Ali. Jauhan rumahnya Mas Slamet timbang matahari mah deket. Noh, di Grogol ada matahari. Celetuk Baba Ali yang berhasil menghindari pertanyaan jebakan dari Bang Pian. Aki-aki tahu-tahuan aja udah mau matahari di situ. Balas Bang Pian yang segera menjauh dari jangkauan tangan Baba Ali. Mau bercanda mulu ya, nah, saut Baba Ali yang tangannya kini sudah memegang kopiah hitam yang masih berada di atas kepalanya. Mas Slamet kan sekarang tinggalnya di daerah Wonogiri, Yan. Lu bisa kagak pergi ke sono? Tanya Baba Ali dengan suara pelan. Ya kalau lu bisa, mantar Baba juga mau ikut, Yan. Baba mau main ke Waduk Gajah Mungkur. Imbu Baba Ali penuh semangat. Idih, Akib yang pikirin malah jalan-jalan mulu, saut Bang Pian dengan wajah kesal. Ya sembarian, Yan. Kapan lagi holiday ke Jawa Tengah? Marinan kan udah tuh ke Gunung Kidul. Nah, gantian sekarang kita pergi ke Wonogiri.
Beberapa hari kemudian, Bang Pian yang sudah selesai mengurus jadwal kerjanya dengan meminta beberapa orang temannya untuk menggantikan posisinya sementara waktu, memulai perjalanannya ke daerah Wonogiri bersama Baba Ali. Setelah hampir 14 jam lamanya menempuh perjalanan dengan menggunakan bis malam yang disambung dengan angkutan umum pedesaan, Bang Pian dan Baba Ali pun sampai di desa tempat Pak Slamet tinggal saat itu. Walau merasa sangat lelah, tapi baik Bang Pian maupun Baba Ali merasa sangat senang dengan udara segar di pedesaan dan pemandangan nan hijau perbukitan. Enak kali ya tinggal di sinian ya, ujar Baba Ali yang pandangannya menyisir ke arah depan melihat perbukitan hijau tersebut. Ya enak kalau cuma sehari dua hari, ya paling banter seminggu. Lama-lama juga bosen mbak, lapan kita mah kagak ngerti bahasa Jawa. Balas Bang Pian yang duduk santai sambil menghisap rokok kesukaannya. Teman Mas Slamet ini ya, dikata suruh jemput, dia belum nongol juga. Gumam Baba Ali yang mulai bosan menunggu. 10 menit kemudian, Pak Slamet pun datang dengan motor bebek bututnya bersama seorang anak remaja yang kala itu masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan setelah berbincang-bincang sejenak, Bang Pian, Baba Ali, Pak Slamet dan anak remaja yang bernama Andri mulai meninggalkan tempat di mana Baba Ali dan Bang Pian menunggu. Setelah melewati jalan yang di samping kanan dan kirinya membentang area persawahan yang luas, motor yang dikendarai Pak Slamet dan juga Andri pun mulai memasuki sebuah gapura yang tertera nama sebuah desa di atasnya. Dan setelah 10 menit berjalan melewati rumah-rumah warga sekitar, Bang Pian dan Baba Ali pun dikejutkan dengan suara jeritan dan tangisan dari seorang perempuan. Buset, itu siapa yang teriak-teriak, Andri? Pagi-pagi buta jebebrekan, tanya Bang Pian kepada Andri yang sedang mengemudikan sepeda motornya. Ya itu Mbak Fitri bang, jawab Andri dengan singkat. Astagfirullahaladzim, itu ngapa dia bisa sampai begitu sih? Apakah dia diomelin sama tetangga? Tanya Bang Pian yang merasa kasihan dengan keadaan Fitri. Ya warga sih sudah mulai banyak yang meminta agar Mbak Fitri dibawa ke rumah sakit jiwa bang, karena kondisinya semakin memburuk, balas Andri menjelaskan. Ya kasihan amat kalau sampai dia masuk rumah sakit jiwa, bisa-bisa makinan parah dia, balas Bang Pian yang merasa prihatin. Sesampainya Bang Pian dan juga Baba Ali di rumah Pak Slamet, keduanya pun lalu diminta untuk beristirahat sambil minum kopi dan juga pisang goreng hangat di pagi itu. Sementara itu, Pak Slamet pun mulai menceritakan tentang kondisi hidupnya yang semakin saja sulit setelah kondisi Fitri yang kehilangan kewarasannya. Saya itu sudah tidak punya uang yang cukup untuk membayar dukun, tabib, dan orang-orang yang mengaku bisa mengobati Fitri, Bang Ali. Kami sudah menghabiskan banyak uang untuk mengobatinya, tapi hasilnya belum ada, ujar Pak Slamet dengan penuh kejujuran. Ya, biar bagaimana juga, kita kan udah kayak saudara, Mas Slamet. Semoga aja kedatangan saya sama anak saya si Pian ini bisa ngebantu Mas Slamet sama keluarga. Syukur-syukur bisa ngobatin si Fitri ya, balas Baba Ali yang sontak membuat keluarga Pak Slamet merasa merinding mendengarnya. Mungkin sudah puluhan orang pintar yang mengaku sakti datang ke rumah ini, dan sudah puluhan kali juga kami membeli abu rampe yang diminta orang-orang itu sebagai syaratnya, ujar Pak Slamet menjelaskan. Besok-besok mah kagak usah beli abu rampe Pak Slamet, pakai abu gosok aja. Saut Bang Pian yang membuat Pak Slamet ikut tertawa mendengarnya. Selesai berbincang-bincang dengan Pak Slamet dan seluruh keluarga, Bang Pian pun langsung diantarkan ke sebuah rumah kecil yang berada di belakang rumah utama dari rumah keluarga Pak Slamet. Di sana, Bang Pian mendapati seorang perempuan muda yang terpasung di sebuah ruangan lembab dengan kedua kaki yang ditindih sebuah kayu besar. Perempuan itu terus saja meracau. Ia memaki kasar kepada setiap orang yang datang untuk melihat kondisinya. Perempuan muda bernama Fitri yang masih berusia sekitar 20 tahunan itu terlihat sangat mengenaskan. Tubuhnya sangat kurus, rambutnya kusut tidak beraturan dengan daster lusuh di tubuhnya yang sudah lama tidak diganti oleh keluarganya.
Perempuan cantik yang pernah menjadi kembang desa itu mulai kehilangan kewarasannya tiba-tiba, tepatnya setelah Fitri menolak lamaran seseorang yang sudah mendekatinya selama beberapa bulan terakhir kala itu. Keluarga dan juga para warga sekitar menduga penyebab dari hilangnya kewarasan perempuan malang itu adalah karena guna-guna yang berasal dari orang tersebut. Hari itu, setelah lebih dari 5 bulan lamanya, perempuan muda yang dulunya sangat cantik itu dipasung di sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter di belakang rumah orang tuanya. Bang Pian pun datang langsung ke tempat perempuan itu dipasung. Hari itu tampak tidak seperti biasanya. Padahal ketika perempuan muda yang bernama Fitri itu didatangi seseorang, maka Fitri yang sudah kehilangan kewarasannya itu akan meracau, memaki, bahkan mengamuk. Tapi apa yang terjadi pada hari itu tidaklah seperti biasanya. Fitri hanya terdiam sambil menatap ke arah Bang Pian dengan wajahnya yang diselimuti kesedihan. Entah apa yang dilakukan oleh Bang Pian sebelum dia diantarkan masuk ke dalam ruangan yang lembab dan juga pengap itu oleh Pak Slamet dan juga Andri. Tapi setelah melihat keadaan Fitri, Bang Pian sepertinya sudah tahu apa yang terjadi kepada gadis malang tersebut. Setelah berada di dalam ruangan yang berbau tidak sedap itu, Bang Pian pun mulai membacakan doa-doa yang pada akhirnya dapat membuat Fitri perlahan tenang. "Coba lepasin deh Pak Slamet. Kasihan anak bapak, nanti bisa-bisa dia lumpuh, kakinya ketindihan batang pohon randu kayak gini," ujar Bang Pian kepada Pak Slamet setelah ia memagari ruangan tempat perempuan muda bernama Fitri itu berada. "Apa aman, Pian?" tanya Pak Slamet dengan penuh rasa khawatir. "Mudah-mudahan aman, Pak. Saya udah ngunci energi dari jin yang udah ngerasuk ke dalam badan anak bapak ini," jawab Bang Pian dengan tenang sekali. Pak Slamet yang juga dibantu oleh anak laki-lakinya yang bernama Andri itu dan juga beberapa tangga yang Pak Slamet yang juga dibantu oleh anak laki-lakinya yang bernama Andri dan juga beberapa tetangganya yang bernama Pak Sadil serta Mas Kirno dan beberapa orang lainnya pun perlahan-lahan mulai membuka pasungan yang terpasang di kedua pergelangan kaki Fitri. Perempuan muda yang biasanya akan mengamuk jika ada yang mendekati dirinya itu kini terlihat tenang dan terus tersenyum ke arah Bang Pian. "Bawa si Fitri keluar ya Pak, terus mandiin aja pakai air biasa aja ya Pak," pinta Bang Pian kepada Pak Slamet yang sontak membuat Pak Slamet serta keluarganya dan juga para tetangga terheran-heran saat itu. "Nah sekarang tinggalin dah saya sendirian aja di mari. Saya mau nyoba nih nelusurin dari mana nih makhluk gaib yang udah lama berendam di dalam tubuh Fitri," Ibu Bang Pian menjelaskan kepada Pak Slamet dan yang lainnya setelah membuka tabir penghalang yang menutupi sosok makhluk gaib berwujud lelaki tua bertubuh pendek yang memiliki telinga seperti kambing dan memiliki taring panjang di sudut bibirnya. Bang Pian pun langsung mengajak berkomunikasi sosok makhluk gaib yang selalu menutup kedua lubang telinganya dengan daun telinga miliknya yang sangat lebar tersebut. Pada awalnya, Bang Pian hanya menanyakan siapakah orang yang menyuruh makhluk gaib itu untuk menempati raga tanpa sukma milik Fitri. Tapi karena sosok makhluk gaib menyeramkan itu seolah tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Bang Pian, akhirnya Bang Pian pun memanggil sosok golok kembar untuk membantunya. "Jangan pura-pura budek lah, buruan ngomong, udah kagak tahan ini, bau banget di tempat," ujar Bang Pian yang membuat beberapa orang yang tersisa di tempat itu merasa bingung. Dah, pantesan nih jin kambing kagak mau ngomong, masih banyak orang, gumam Bang Pian yang langsung keluar dari ruangan yang beraroma tidak sedap itu sambil meminta kepada orang-orang yang masih ikut menunggui Bang Pian agar segera pergi menjauh. Setelah memastikan tidak ada lagi orang yang berada di sekitaran rumah kecil itu, Bang Pian pun langsung memberikan kode kepada Wiratungga untuk menghajar sosok makhluk gaib yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Fitri. Dan setelah mendapatkan beberapa kali hantaman dari energi besar milik Wiratungga Sanggolo Kembar, makhluk gaib bertelinga panjang dan lebar itu pun mau bicara tentang siapa dia yang sesungguhnya. "Aku hanya makhluk suruhan, Den. Tolong lepaskan aku. Jangan kau musnahkan aku," ujar sosok makhluk gaib bertumbuh pendek tersebut. "Nama lu siapa?"
Dan siapa orang yang udah nyuruh lo? Tanya Bang Pian dengan tegas. Namaku Kemamang Abang, Den. Aku hanyalah jin pesuruh dari seorang dukun sakti yang juga memiliki jin-jin perewangan lainnya dan juga memiliki kesaktian tinggi. Jawab sosok jin bernama Kemamang Abang tersebut. Terus selain tuh dukun sakti yang ngirimin lu masuk ke dalam tubuh perempuan itu, ada yang lu tahu lagi kagak? Tanya Bang Pian lagi. Aku menempati tubuh gadis itu ketika ia dalam keadaan sudah kosong. Atau dengan kata lain, sukmanya telah diambil oleh makhluk lain, Den. Balas sosok makhluk gaib tersebut. Lah, terus sukmanya si Fitri lu kemanain? Jangan bohong lo sama gue ya. Gue cincang lo nanti pakai golok gue nih. Ujar Bang Pian seraya memberikan kode kepada Wiratungga untuk berubah kembali menjadi golok kembar. Sementara itu, di luar rumah Pak Slamet, Baba Ali yang mendengar kalau Bang Pian terus menggerutu sendirian di dalam rumah kecil tempat Fitri dipasung pun mulai merasa khawatir. Pasalnya, Baba Ali sendiri belum pernah mendapati Bang Pian melakukan hal yang seperti itu sebelumnya. Waduh, gawat ini. Gantian anak gue yang gila, ujar Baba Ali yang perlahan-lahan berjalan mendekati rumah kecil tempat Bang Pian berada. Pak Slamet yang berjalan di belakang Baba Ali pun merasa sangat khawatir dengan apa yang terjadi kepada Bang Pian saat itu, dan mau tidak mau keduanya pun meneriaki Bang Pian lalu memintanya untuk segera keluar. Yan, woi, lu ngomong sama siapa sih, Yan? Waduh, berabe dah kalau anak Baba ikutan PA. Mana lu udah setengah PA dari lahir lagi, seru Baba Ali yang terdengar sangat jelas oleh Bang Pian. Lu denger tuh, gara-gara lu nih bokap gue sampai ngatain gue gila. Gue cincang juga lu, seru Bang Pian dari dalam ruangan kecil tersebut. Aduh, siapa yang mau dia potong-potong itu Mas Slamet? Buruan dah, sampean masuk duluan, ujar Baba Ali sambil mendorong tubuh kurus Mas Slamet agar masuk ke dalam ruangan pengap itu. Saya kagak ngapa-ngapa, Mbak. Ini tuh saya lagi interogasi jin boncel nih. Baba sama Pak Slamet yang kemarin. Emangnya mau ini jin masuk ke badan Baba sama Pak Slamet? Ujar Bang Pian yang membuat Pak Slamet mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Oke, gila nih si Pian. Segala jin pakai diinterogasi. Bisa-bisaan emang tuh anak, ujar Baba Ali yang langsung menarik lengan Pak Slamet dan mengajaknya menjauh dari tempat Bang Pian berada. Wah, si Pian itu udah bener-bener sakti ya Bang Ali. Saya kagum loh sama dia, karena baru pertama kali ini saya ngelihat Fitri itu langsung terdiam ketika diobati. Biasanya itu dia ngamuk, maki-maki orang yang mendekatinya, ujar Pak Slamet menceritakan. Ya, semua itu kan udah kuasa Allah semata, Mas Slamet. Kita orang mah kagak bisa apa-apa. Cuma emang si Pian tahu dah syariat-syariat sama doa-doanya. Gue sendiri kagak paham, balas Baba Ali menjelaskan. Ucapin syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja Mas Slamet. Mohon kesembuhan bakal si Fitri. Jangan terlalu ngagung-ngaguin si Pian. Dia mah apa, cuma bocah goblok, kagak bisa apa-apa dia. Imbu Baba Ali mencoba menasehati Pak Slamet. Bang Pian yang masih berada di dalam ruangan kecil yang lembab dan juga berbau tidak sedap itu terus menanyakan di mana Sukma Fitri berada saat ini. Kalau Raden tidak mempercayaiku, datanglah ke rumah dukun yang menyuruhku. Dia tinggal di sebuah daerah bernama Pringpati. Aku yakin dengan kemampuan Raden yang sangat hebat ini, Raden bisa mencari tahu lebih jelas lagi tentang apa yang terjadi kepada perempuan kosong tanpa sukma itu. Balas sosok makhluk gaib bernama Kemamang Abang dengan yakin. Apakah kau akan memberitahu di mana dukun itu berada, Kemamang Ireng? Tanya Wiratungga yang telah kembali ke wujud manusia dengan tegas kala itu. Aku akan mengantarkanmu ke sana, Raden, karena lebih baik aku menjadi pengabdimu, Raden. Aku yakin kau dapat menuntunku menuju jalan kebaikan, jawab Kemamang Abang dengan pasrah. Ya, bisa-bisaan lu mau ngerayu gua. Pokoknya gua minta lu anterin gua ke rumah si dukun itu ya. Kalau nih urusan kelar, lu bebas pergi kemana aja. Awas lu ngikutin gua, balas Bang Pian dengan tegas. Kau memang selalu bermulut manis, Kemamang Abang. Kau tahu banyak jin serta siluman jahat yang terus berusaha menyesatkan manusia, sahut Wiratungga sambil tersenyum sinis.
Aku berkata yang sebenarnya, Raden, karena aku lelah hanya menjadi pesuruh dan terus-menerus dipaksa untuk berbuat jahat. Kalau kau tidak percaya, aku akan menunjukkan kelemahanku yang berada di ubun-ubun kepalaku, Raden. Jika aku menipumu atau aku menyesatkanmu, kau bisa langsung membakarku dengan senjata pusakamu itu, ujar Kemama Abang sambil menundukkan kepalanya. Setelah mendapatkan informasi dari sosok makhluk gaib yang bernama Kemamang Abang itu, Bang Pian pun lalu keluar dari dalam ruangan lembab tempat keluarga Pak Slamet memasung tubuh Fitri. Bang Pian lalu meminta kepada Pak Slamet untuk membawanya kembali menemui Fitri yang kini sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Walaupun tatapan mata Fitri masih terlihat kosong dan juga hampa, tapi kini wajah Fitri tidak lagi terlihat pucat seperti sebelumnya. Nah, sekarang saya bakalan magerin tubuh si Fitri nih, biar kagak dimasukin lagi sama sosok-sosok jin yang udah dikirim seseorang untuk nguasain tubuhnya dia, ujar Bang Pian kepada Pak Slamet dan juga keluarganya. Nah, jadi habis ini nih, jangan lagi Nyak yang ada masung si Fitri di ruangan itu. Dan itu lagi, tolong dah kayu randu yang udah dipakai buat masung si Fitri bakar aja, Ibu Bang Pian menjelaskan. Baik Mas, saya sangat berterima kasih kepada sampean. Saya tidak menyangka jika Fitri akan kembali dapat berkumpul dengan kami semua. Balas Pak Slamet dengan mata berkaca-kaca. Semuanya udah kehendak dari Allah, Pak. Terima kasihnya sama Allah aja ya. Tuhan yang maha adil lagi bijaksana. Kalau saya mah kagak bisa apa-apa kalau Allah kagak ngasih izin. Balas Bang Pian yang membuat Pak Slamet dan keluarganya serta Mas Kiat dan juga para tetangganya merasa kagum dengan sosok pemuda bernama Bang Pian itu. Apakah anak kami dapat kembali normal lagi, Mas? Tanya Bu Kia yang sangat sedih melihat kondisi anak sulungnya tersebut. Ya, saya bakalan bantu semaksimal mungkin ya Bu ya. Semoga aja Allah ngasih yang terbaik bakal Fitri sama keluarga ini, jawab Bang Pian dengan lemah lembut. Tanpa terasa, hari pun berlalu dengan sangat cepat. Dan ketika malam tiba, Bang Pian pun telah mempersiapkan tempat untuk dia melakukan perjalanan gaib demi menemui sosok dukun yang sudah membuat Fitri kehilangan kewarasannya. Setelah membuat pagar gaib yang membentengi ruangan tempat Bang Pian berada, tanpa menunggu lagi, Bang Pian pun langsung melesat pergi bersama Wiratungga dan juga sosok Kemamang Abang. Sesampainya Sukma, Bang Pian dan juga Wiratungga serta Kemamang Abang di sebuah daerah perbukitan, Kemamang Abang pun menunjukkan sebuah rumah yang berada di tengah bukit dan terlihat jauh dari rumah-rumah yang ada di daerah tersebut. Rumah yang memendarkan cahaya kemerahan itu, menurut sosok Kemamang Abang, dijaga oleh siluman ular yang menjadi benteng pertahanan rumah tersebut. Bang Pian yang sudah belajar banyak dari pengalamannya dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib serta dukun-dukun sakti pun tidak ingin gegabah kala itu. Sebelum mendatangi rumah dukun yang diduga telah menyekap Sukma dari Fitri itu, Bang Pian terlebih dulu merencanakan matang-matang kedatangannya itu. Salah satunya adalah dengan meminta Wiratungga untuk mendatangi Prapto dan meminta bantuan kepada sosok makhluk gaib yang kini ada bersamanya. Walau pada awalnya hanya sosok Jaya Wasesa yang dimintai bantuan oleh Wiratungga, tapi dengan senang hati akhirnya Prapto pun ikut hadir dalam aksi Bang Pian malam itu. Alhamdulillah, lu mau ikut juga lu Prapto, ujar Bang Pian menyambut sahabatnya itu. Alhamdulillah Bang, mana mungkin saya berdiam diri sedangkan sahabat saya sedang bertempur mati-matian, balas Prapto yang terlihat memiliki energi lebih besar daripada sebelumnya. Bisa aja lu perapatan, celetuk Bang Pian meledek Prapto. Dasar wong kentir, balas Prapto sambil tersenyum. Nah, sekarang kita masuk mode serius nih, yang bercanda lagi, ujar Bang Pian yang mencoba menjelaskan rencananya. Nah, lu lihat tuh ya, lu lihat rumah itu toh. Rumah itu tuh ada yang jaga. Nah, kata si Kemamang Abang tuh, Mbah Kemamang yang berdiri di sampingnya si Wira, rumah itu dijaga sama siluman ular. Nah, kalau kata gue mah,
biar Mas Wira dulu aja dah yang terbang ke rumah itu dalam wujud golok tapi. Nah, kalau tuh ular muncul, baru dah kita keroyok rame-rame. Bagaimana? Ibu Bang Pian dengan wajah serius menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya. Wah, rencananya ndak masuk itu Bang. Terlalu bahaya. Balas Prapto yang terlihat tidak menyetujui rencana dari Bang Pian itu. Lah, terus lo emangnya punya rencana apaan? Nah, tanya Bang Pian dengan wajah sedikit kesal. Ya kita langsung maju aja Bang bareng-bareng. Kalau ada silumannya kan bisa kita langsung sikat sama-sama. Balas Prapto yang semakin membuat Bang Pian kesal. Gigi lu tuh sikat, biar kagak kuning. Celetuk Bang Pian yang langsung tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Prapto. Akan tetapi, ketika Bang Pian dan juga Prapto masih berdebat, sosok Kemamang Abang dan juga sosok Wiratungga serta Jaya Wasesa langsung melesat ke arah rumah yang memendarkan cahaya kemerahan itu. Mungkin makhluk-makhluk gaib itu menganggap jika Bang Pian dan juga Prapto tidak memiliki bakat untuk mengatur strategi perang. Dia malah pada kabur, seru Bang Pian yang langsung mengikuti ketiga makhluk gaib tersebut yang sudah melesat terlebih dahulu ke rumah sang dukun. Benturan energi besar pun langsung terjadi ketika sosok Wiratungga, Jaya Wasesa serta Kemamang Abang menyentuh dinding gaib yang melindungi rumah dukun sakti tersebut. Dan setelah suara dentuman keras itu terdengar, muncullah sosok ular raksasa yang melingkari rumah yang berbentuk bangunan joglo itu. Ular berwarna putih kehitaman sebesar pohon kelapa itu menatap tajam ke arah Bang Pian dan Prapto, serta Wiratungga, Jaya Wasesa dan sosok Kemamang Abang. Tapi seolah telah mengetahui kelemahan dari makhluk gaib yang terlihat sangat mengerikan itu, Wiratungga pun langsung merubah wujudnya menjadi sebuah golok panjang yang membendarkan cahaya kebiruan. Lemparkan aku sekuat tenagamu ke arah mata dari ular raksasa itu, Raden, ujar Wiratungga yang kini telah berwujud golok tersebut. Oke siap, paham dah, sambung Bang Pian yang seolah mengerti akan maksud dari Wiratungga. Sambil membacakan doa-doa yang dipelajarinya dari Ardi, Bang Pian pun langsung mengambil ancang-ancang dan dengan sekuat tenaga ia pun melemparkan golok sakti Wiratungga ke arah siluman ular tersebut. Hal yang sama pun dilakukan oleh Prapto, hanya saja dia tidak melemparkan sosok Jaya Wasesa yang sudah berubah menjadi keris hitam yang memiliki energi sangat besar itu saat itu. Bukan hanya keris saktinya yang melesat ke arah siluman ular, tapi Prapto ikut terbang melesat sambil menggenggam keris pusakanya tersebut. Setelah pagar gaib yang melindungi rumah tersebut dapat ditembus dan dihancurkan oleh golok sakti Wiratungga, Prapto pun langsung menyusul masuk dan mengarahkan kerisnya ke arah ular raksasa tersebut. Dan ketika sedikit lagi serangan Prapto dapat mengenai sosok ular tersebut, tiba-tiba saja tubuh Prapto terpental jauh akibat serangan balasan dari ular raksasa itu. Mengetahui jika Prapto dalam kondisi bahaya, Bang Pian pun langsung melesat ke arah Prapto dan dengan sigap ia mampu menangkap tubuh Prapto yang sudah tak berdaya saat itu. Tapi di luar dugaan Bang Pian, apa yang telah dilakukan oleh Prapto dan keris saktinya pun membuahkan hasil. Ya, serangan yang dilakukan oleh Prapto memang bertujuan untuk mengalihkan perhatian siluman ular tersebut, dan di saat itulah sosok Wiratungga melesat dalam wujud goloknya ke arah titik buta siluman tersebut dan berhasil menembus tubuh sang siluman ular. Tidak lama kemudian, sosok siluman ular tersebut pun menghilang dan berubah menjadi kepulan asap. Hal itu menandakan jika sosok yang melindungi rumah tersebut telah musnah akibat luka yang didapatnya dari Wiratungga. Tok, Prapto, lu kagak apa-apa? Tanya Bang Pian yang merasa khawatir dengan keadaan Prapto. Aman Bang, saya tidak apa-apa, balas Prapto sambil mengatur kembali sirkulasi energinya. Tidak lama kemudian, beberapa makhluk gaib lainnya pun bermunculan dari dalam rumah tersebut. Sang dukun seperti sudah tahu jika malam itu Bang Pian dan Prapto serta Wiratungga dan juga Jaya Wasesa akan datang menyerangnya. Dua sosok makhluk bertubuh besar yang diselimuti bulu hitam yang sangat panjang pun langsung melesat ke arah Bang Pian dan juga Prapto. Sementara itu, dua makhluk gaib lainnya sudah mendapatkan lawan yang sepadan, yaitu Wiratungga dan juga Jaya Wasesa.
Pertempuran gaib pun terjadi malam itu dan hanya menyisakan sosok Kemamang Abang yang perlahan menjauh dari medan pertempuran. Sempat dikira akan melarikan diri, tapi ternyata sosok Kemamang Abang melesat ke arah bawah sesaat setelah seseorang terlihat membuka pintu rumah tersebut. Walau tidak memiliki kekuatan besar, tapi dengan keahliannya merasuki tubuh seseorang, sosok Kemamang Abang pun langsung menggunakan keahliannya itu untuk merasuki tubuh sang dukun yang sebelumnya telah menjadi majikannya. Setelah menguasai tubuh sang dukun, Kemamang Abang pun langsung meminta makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangan sang dukun untuk segera menghentikan pertempuran mereka. Dan setelah itu, Kemamang Abang pun yang kini berada di dalam tubuh seorang lelaki parubaya itu membebaskan keempat jin yang sedang beradu kesaktian dengan Sukma, Bang Pian dan juga Prapto serta dengan sosok Wiratungga dan Jayawasesa. Selain dapat menguasai tubuh seseorang, Kemamang Abang pun mampu mengontrol orang tersebut. Hal itu terbukti dari ucapan sang dukun yang merapalkan mantra hingga membuat keempat jin perewangannya serta sosok Kemamang Abang terbebas dari jerat ilmu yang sudah mengekang mereka selama ini. Setelah Kemamang Abang terbebas dari ilmu yang mengikat dirinya dan menjadikannya perewangan dari sang dukun, pada akhirnya Kemamang Abang pun keluar dari dalam tubuh dukun tersebut sambil membawa serta Sukma sang dukun. Dan betapa terkejutnya lelaki parubaya yang memang berprofesi sebagai dukun aliran hitam itu ketika menyadari jika dirinya sudah terkepung. Sekarang tanyakan kepada manusia ini, Den. Di mana dia telah mengurung Sukma gadis itu, Den? Ujar sosok Kemamang Abang kepada Sukma, Bang Pian. Sempat ingin melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya Sukma sang dukun pun tidak mampu berbuat apa-apa setelah Wiratungga dan juga Jayawasesa melemahkan kekuatannya. Mengetahui jika dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan, akhirnya Sukma dukun tersebut langsung mengajak Sukma, Bang Pian, Prapto dan juga Wiratungga serta Jayawasesa dan juga sosok Kemamang Abang menuju ke tempat ia menahan Sukma-Sukma dari orang-orang yang telah dikerjainya. Gila, dukun sialan. Lah bisa-bisanya dia ngurung Sukma orang banyak ini, seru Bang Pian yang merasa sangat terkejut ketika mendapati lebih dari 10 Sukma orang di tempat itu. Sekarang nih ya, gue minta nih, lu balikin dah Sukma-Sukma orang-orang yang kagak bersalah ini ke tubuh mereka masing-masing, imbu Bang Pian yang tidak kuasa lagi menahan emosinya. Biar saya yang melakukannya, Raden. Itu memang sudah menjadi tugasku, sambung sosok Kemamang Abang yang terlebih dahulu membawa Sukma Fitri kembali ke tubuhnya dengan ditemani oleh Wiratungga. Bang Pian memang sengaja meminta Wiratungga untuk menemani sekaligus melindungi Sukma Fitri serta sosok Kemamang Abang dari kemungkinan serangan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan tidak butuh waktu lama, Wiratungga dan juga Kemamang Abang kembali ke tempat Bang Pian dan yang lainnya berada. Satu persatu, Sukma-Sukma dari orang-orang yang terkena guna-guna itu pun dikembalikan ke tubuh mereka masing-masing oleh Kemamang Abang yang juga ditemani Wiratungga. Hingga akhirnya tersisalah Sukma sang dukun yang meminta untuk dikembalikan juga ke dalam tubuhnya. Apa lu kata? Enak bener lu mau pulang ke badan lu, ujar Bang Pian dengan penuh rasa kesal. Lu nginep dulu di mari dah. Lu rasain tuh kerangkeng yang biasa lu bakal ngurung orang yang udah jadi korban kebiadaban lu. Masuk lu sekarang, imbu Bang Pian yang membuat Prapto tertawa geli melihatnya. Sampean ini benar sekali loh Bang. Memang orang seperti dukun ini harus diberi pelajaran biar kapok Bang, sambung Prapto yang juga menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian. Setelah selesai dengan urusan dukun tersebut, Bang Pian pun lalu berpamitan kepada Prapto. Ya, mereka harus kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing sebelum fajar menyingsing. Bang, kalau urusan sampean sudah selesai, mampir ke rumah saya Bang. Nanti tak kasih sego tiwul, lauknya ikan panco. Wah, jos pokoknya, seru Prapto sebelum ia melesat pergi. Ya, kapan-kapan lagi deh ya. Wah, gak punya ongkos mau main ke rumah lu, balas Bang Pian setengah berteriak. Sebelum Bang Pian pergi, dia pun menyempatkan diri mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap sosok Kemamang Abang.
Karena berkat bantuan dari makhluk gaib itulah Bang Pian dapat membebaskan Sukma Fitri dan beberapa orang lainnya. Jika diizinkan, saya ingin ikut bersama kalian, Den, ujar ke Mamang Abang yang seolah enggan berpisah dengan Bang Pian. Lu beneran mau ikut gua? Tapi awas lu, jangan nakut-nakutin keluarga gua lu, balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari sosok tersebut. Singkat cerita, Bang Pian pun lalu kembali ke dalam tubuhnya yang berada di sebuah ruangan di rumah Pak Slamet. Dan ketika azan subuh berkumandang, Bang Pian pun terbangun setelah Baba Ali mengetuk-ketuk pintu kamar yang ditempati oleh Bang Pian. Yan, bangun Yan, sholat subuh dulu, seru Baba Ali dengan suara lantangnya. Elah nih aki-aki tahu aja kalau kerjaan gue udah kelar, balas Bang Pian sambil menggerutu. Lah, semua orang juga udah tahu Pian. Oh, si Fitri udah sadar. Dia lagi ngobrol lah. Dari semalam dia ngobrol, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian tersenyum sambil mengkaru-karu kepalanya yang tidak gatal. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang luar biasa dari Mas Untung Prasetyo. Dan seperti biasa ya, di sini Bang Pian ini kisahnya selalu mengocok perut dan tapi misterinya dapat juga. Di sini kembali kita mengingatkan dulu ya awal ketika Bang Pian dan Intan masih pacaran, mirip nih kayak gini nih, bener juga Bang Pian sampai ngelamun tuh. Lagian ini aki-aki ngapain ini mau ikut-ikutan lagi ke Wonogiri. Aduh, makin seru aja kalau ada tesenannya ya untuk Bang Pian dan juga Baba Ali. Jadi memang ya anak dan bapak ini sama nih, dari bapaknya nurun ke anaknya. Suka menolong orang, di sini keren banget. Dan salah satu mungkin ya kalau di sini saya melihat salah satu kelebihan Bang Pian selain ilmu-ilmu yang mungkin dimiliki adalah niat ketulusan hati dia untuk menolong. Jadi itu udah mengalahkan segalanya sebenarnya di situ ya. Jadi dia nggak pakai basa-basi lagi. Yan besok berangkat ke Wonogiri, udah berangkat dia, nggak pakai mikir-mikir lagi. Dan juga menurun kepada Prapto, temennya, sahabatnya yang dulu pernah ditolong tapi sekarang sudah punya kemampuan yang hampir sama ya. Prapto dari Gunung Kidul itu datang. Jadi dia datangnya itu di alam gaib ya teman-teman ya. Dan overall kisahnya keren banget, luar biasa sekali untuk Bang Pian. Mudah-mudahan Bang Pian sama Baba Ali masih bertahan di Wonogiri nih. Apalagi bisa mampir ke Gunung Kidul untuk makan sego tiwul yang ditawarin Prapto. Keren banget pasti di sini. Dan keren banget untuk Mas Untung, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada seluruh subscriber ILO Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih, belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan bagi yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya ILO memohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.